dengan kita kakak-kakak cantik ini di channel Uye Unpari YouTube. Nih Teh, di sini saya ini punya salah satu tema yang sangat menarik yang patut kita bahas. Wah, apaan tuh Temanya Kak? itu menyangkut paut tentang kewirausahaan Teh. Wah, keren banget kan? Kewirausahaan yang dimana dipimpin oleh seorang wirausaha yang masih muda nih Teh. Wow, pasti kalian penasaran kan siapa sih narasumber kita hari ini? Nah sebelumnya kita perkenalkan diri dulu nih Teh. Perkenalkan, nama saya Apriaska Nusantari Dan saya Wenita Alimah dari Fakultas Fakultas. Ekonomi. Nih, dua pemateri ini, dua sosok ini tuh sangat hebat nih Teh. Dimana dua sosok ini tuh, yang pertama ini mahasiswa Universitas Al-Ghifari yang menjuarai Expo KMI Awards 2024 Teh. Wow, keren banget. Di usianya yang dibilang cukup muda ya Teh ya. Oh, yang masuk ke dalam Gen Z itu ya? Wow, keren banget. Sosoknya itu Teh masih muda, single Teh. Ganteng Teh katanya Teh. Aduh. Omsetnya tuh udah miliaran Teh. Wow, keren banget. Pasti kalian penasaran kan? Tetap di YouTube Unpari ya. Jangan lupa stay tune di sini. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya di bawah supaya ini tidak nih. ketinggalan. Di bawah ini nih, di bawah ini. Jangan lupa ya, jangan lupa. Nah, si kewirausahaan ini memiliki salah satu mentor yang memang cukup hebat juga nih Teh. Siapa sih tuh Kak? Mentornya itu dari Warek 2 Teh. Wow, keren Di bidang banget. keuangan Teh. Wow. Udah cantik mentornya, berkarismatik Teh. Wah, hebat banget mentornya Teh. Hebat banget kan? Pasti kalian pada penasaran. Jangan lama-lama ya Teh ya. Iya, nggak usah Kita lama-lama panggilin nih. aja ya Teh ya. Iya. Kita panggilin narasumber kita hari ini yang cantik dan ganteng kepada Akang Ardiansa dan Ibu Ibu Haja Haja Eni. Eni Nuryani, kami Silakan. persilakan. Tepuk tangannya guys. Wah, kita udah kedatangan nih narasumber kita yang Hebat, cantik hebat dan nih. ganteng ini. Mungkin kita persilakan untuk memperkenalkan diri nggak sih? Siapa nih? Kan ada istilah kenalan dulu nih. Tak kenal Maka kata sayang. Biar sayang kita kenalan dulu. Ibu, Boleh, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama mentor juga merangkap di Universitas Al-Ghifari adalah sebagai Warek 2 bidang keuangan dan sarpras. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membimbing dalam kegiatan P2MW ini yang merupakan sebuah visi misi dari Universitas Al-Ghifari tentang kewirausahaan. Mungkin itu dan tidak asing lagi di ekonomi bahwa kewirausahaan itu adalah harus menjadi nadinya, harus menjadi dasarnya dari semua mahasiswa Universitas Al-Ghifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang nih Kang, sosok pengusaha mudanya Gen nih. Z loh. Boleh nih kenalan nih Kang, kenalan dulu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardiansa Saputra. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dan kebetulan saya masih semester 5, masih ada 2 tahun lagi untuk bisa lulus dari kampus ini. Wow, keren banget kan? Masih muda, masih di semester 5, udah punya usaha sendiri loh. Nih Kang, dengar-dengar awal mula berdirinya ARMI ini seperti apa nih? Untuk awal mula berdirinya ARMI itu sebenarnya pas dulu saya lulus dari SMA sih sebenarnya. Lulus dari SMA waktu itu karena saya waktu itu sempat di PR, jadi saya memutuskan untuk membuka sebuah usaha ARMI ini. Jadi ARMI itu sebelumnya dirintis pas lulus SMA, tapi tidak semulus itu gitu. Masih banyak rintangan, halangan, godaan yang udah saya lewati mungkin sampai detik sekarang gitu kan ya. Jadi awalnya sih pas lulus SMA saya mulai mendirikan ARMI ini. Berarti itu di tahun berapa itu? Di tahun 2020. Dengan biaya berapa awal mulanya?
Sebenarnya untuk modal sendiri, jujur ya Teh, untuk modal saya hanya menggunakan modal tekad dan niat. Tekad dan salah Karena- satunya ya Bu ya. Karena kan waktu itu juga saya juga kan pengen yang namanya usaha, tapi bingung bagaimana caranya gitu kan. Tetapi saya tidak berhenti di sana. Walaupun memang keterbatasan modal segala macam, tetapi saya yakin ketika kita mempunyai tekad dan kemauan yang sangat sungguh-sungguh, ya insya Allah semua juga bisa terjadi gitu kan. Waktu itu ya seperti itu untuk awal mulanya. Memang kan ya Bu ya, awal mulanya Iya. menjadi seorang wirausaha itu harus diiringi dengan tekad dan Oke, niat, Bu ya. Itu adalah salah satu syarat ya, Iya, salah syarat. syarat utama untuk seorang wirausaha ya. Gitu. Nih Bu, dengar-dengar juga ya Bu ya, Ardi ini masuk ke berita dari Universitas Al-Ghifari ini menjuarai KMI Expo Awards 2024, apalagi ini nasional gitu ya Bu ya. Yang saingannya Banyak banget. Universitas Indonesia. Wah, keren banget gak Juara sih? 3 nih, penonton lihat saya sampai merinding dengarnya itu. Kan dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung se-Indonesia, Ardi ini menjuarai juara ketiga KMI Expo Internasional. Hebat banget Ibu itu, ada sosok Ibu di belakangnya. Bagaimana Ibu bisa mengaping Ardi itu seperti apa Bu, perjalanan Ibu itu seperti apa? Pasti kan ada lika-likunya gitu Bu ya, menuju kesuksesan itu. Seperti apa Ibu? Baik, Dari awal kami kan dosen juga ya, dosen pengampu dari kewirausahaan. Bermula dari ketika semester 3 ya. Tiga. Semester 3 itu kami memberi tugas kelompok di kewirausahaan, kemudian harus membuat suatu usaha baru, suatu produk baru, menghasilkan hal-hal yang mempunyai value baru dari produk itu. Nah, Ardi ini memang sudah ada rintisan dari awal ya. Sudah. Ya. Jadi sudah mempunyai dari awal, sebelum kuliah dia sudah mempunyai, yaitu perusahaan Armei ya. Iya, Gak tahu itu Armei itu singkatan dari apa, rahasianya katanya ya. Nah dari tugas itu kemudian diberikanlah teori-teori gitu kan, bimbingan dan lain sebagainya, sehingga usahanya semakin ada perkembangan, mungkin mindsetnya dan lain sebagainya lebih terbuka. Nah, dari mentor kami di sini adalah ketika ada untuk memberikan bimbingan kepada Ardi, dia sendiri yang meminta ketika itu ke ruangan, Bu, bisa enggak Ibu menjadi mentor saya gitu kan. Boleh, insya Allah kita bareng-bareng aja, kita ikuti. Nah, dari pendaftaran, kemudian dia mendapatkan juga bantuan dan lain sebagainya, itu bantuannya berupa keuangan. Nah, keuangan itu, dana-dana itu dijadikanlah sebagai modal tambahan gitu kan ya kan betul, ya. betul. Nah, dari modal itu diberikan fasilitas sebagai penunjang dari usahanya. Betul. Semakin berkembanglah ya. Iya. Nah, di samping itu yang dia Ardi rasakan itu adalah semua teori yang diberikan di kelas itu adalah benar-benar bisa terimplementasikan Ya. ketika kita membuka bisnis. Betul. Jadi, ketika kita di kelas nih untuk rekan-rekan semua, bukan hanya untuk Iya, tim pokoknya. untuk tim Armei saja, tim Kang Ardi saja, tapi untuk semua mahasiswa, khususnya Universitas Al-Ghifari, umumnya semua mahasiswa yang ada dan lagi kuliah di ekonomi, di mata kuliah kewirausahaan, tolong jaga ya untuk selalu bahwa kewirausahaan itu, entrepreneurship itu harus menjadi diri, gitu kan? Harus menjadi acuan bahwa tidak hanya di bisnis, bahwa entrepreneurship itu adalah bisa dipakai dimanapun. Gitu kan ya, Kang Adi ya? Ya, betul, Bu. Ya, itu mungkin ya, kalau awal-awal kenapa sih Ibu sampai masuk ke menjadi mentor dari tim Ardi ini gitu ya. Yang lainnya adalah bagaimana nanti mahasiswa sendiri harus bisa meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya dan lain sebagainya. Itu mungkin ya untuk awal. Betul, karena saya juga waktu jujur
Karena memang Army ini kan sebelum saya kuliah sudah ada. Ya. Tapi begitulah gitu kan, kita masih yang namanya usaha Rintis gitu ya kan. ya masih sejalannya gitu kan. Karena waktu itu juga memang jujur saya gak akan kuliah teh. Ya. Waktu itu saya memang dalam ada juga yang nanya, "Di kenapa gak kuliah?" Enggak, saya mau fokus aja usaha. Ya. Tapi seiring jalannya waktu, saya benar-benar kepikiran haus akan ilmu. Makanya ada tawaran di Algifari, kebetulan ada manajemen, ya saya masuk. Nah, tetapi setelah masuk dari Algifari ini, terutama di manajemen, dan yang paling utama dosennya ibu, itu sangat terasa sekali perbedaan ketika saya sebelum masuk kuliah dan setelah masuk kuliah itu sangat beda sekali. Kan Ibu ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha muda gitu ya Bu ya, kan mereka berpikir bahwasanya tidak kuliah juga Tidak bisa masalah gitu kan ya. Tapi kan dipatahkan statement itu oleh Kang Ardi gitu ya Bu ya. Ternyata kita ini harus dibarengi juga dengan teori ilmu gitu ya Bu ya, supaya balance keduanya itu. Nah, ini Kang Akang ini juara 3 pastinya Kang ya. Dengar-dengar nih Kang ya, gimana sih caranya Akang memimpin di usia muda gitu ya, tadi bilang usia muda memimpin orang-orang yang begitu banyak. Bagaimana? Apalagi kalau nggak salah karyawannya juga dari mahasiswa Universitas Algifari kan ya? Wow, keren banget, tepuk tangannya dong. Bagaimana nih Kang caranya Akang bisa memimpin di usia muda dengan ibaratnya karyawan itu ya Kang ya? Karyawan yang dimana karyawan ini merupakan aset gitu kan bagi Akang, supaya bisa memimpin itu seperti apa gitu Kang? Mungkin yang pertama sih saya sebenarnya dari SMP sama SMA juga kebetulan saya ikut organisasi. Jadi mungkin dari sana masih adalah basic-basic untuk organisasi itu memimpin. Dan waktu itu memang dari setelah saya mengikuti organisasi selama SMP SMA itu benar-benar kerasanya itu pas sekarang gitu. Ilmu-ilmu itu yang saya bawa, yang saya terapkan di usaha saya sendiri ini. Bagaimana cara kita memanage, bagaimana kita cara memimpin, mengambil keputusan, mengambil risiko, itu memang bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Dan tapi itu semua alhamdulillah saya juga masih tetap belajar gitu teh. Belajar bagaimana caranya supaya kita bisa terus menciptakan orang-orang yang bareng bersama kita itu bisa mempunyai visi misi yang sama gitu, seperti itu. Wow, keren banget. Usia muda sudah memiliki pemikiran yang memang diibaratkan cukup cemerlang gitu ya, bisa memimpin orang begitu banyak gitu, apalagi mahasiswi Universitas Algifari ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu pendapat Ibu, saran Ibu gitu untuk para generasi muda gitu ya Bu, supaya bisa seperti Kang Ardi ini gitu Bu. Baik, pada umumnya memang ketika rekan-rekan mahasiswa masih duduk di kelas, terhalang oleh dinding kampus, mungkin mindsetnya hanya itu saja. Ternyata itu tidak seperti itu. Ketika kita mau gitu ya, membuka gitu ya, harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita itu keluar. Nah, diawali dengan rekan-rekan itu adalah para mahasiswa semua mempunyai mimpi. Mimpi itu adalah mimpi bagaimana rekan-rekan itu bisa mewujudkan. Ya, tidak usah mimpi itu terjelma langsung simsalabim jadi, ya, tidak usah. Tapi bagaimana proses menggapai, menjelmakan, mengimplementasikan mimpi itu menjadi kenyataan. Prosesnya lah itulah yang sangat berharga. Proses yang itu adalah memerlukan perjuangan, perlu keuletan, perlu juga motivasi yang tinggi, bagaimana juga konsep-konsep yang sangat update dengan kebutuhan terkait dengan keilmuan yang ada, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di sini ada rasa keinginan untuk berwirausaha, mempunyai jiwa entrepreneurship yang bagus, insya Allah itu konsep itu akan terbuka sendiri. Melangkahlah, ya, sekalipun pelan, tapi jangan stuck di tempat, gitu kan ya. Itu. Jadi harapan kami adalah mari semua, rekan-rekan semua mahasiswa yang di Universitas Algifari maupun di seluruh adalah buka mindset bahwa kita harus mandiri dengan mempunyai ekonomi sendiri dari jalan wirausaha.
gitu mungkin ya. Ibu, Iya. kan Ibu selaku mentor dari Ardi gitu, ada nggak sih strategi yang Ibu tetapkan gitu untuk Ardi supaya bisa menjuarai gitu kan sampai juara Juara 3 tiga, KMIO nasional. ekspor nasional gitu, gimana Oke. gitu Ibu, ada nggak sih strateginya gitu? Kalau bilang strategi, mungkin ada ya Kang ya. Ya, Nah, awal adalah bagaimana kan ini di bidang custom. Custom artinya menerima berbagai pesanan. Iya. Nah, bagaimana caranya pelayanan yang diberikan kepada konsumen menjadi customer service yang baik, yang unggul. Maksudnya adalah ketika konsumen itu adalah memesan tepat waktu. Bagaimana memuaskan konsumen dengan kualitas produk barang yang dipesannya. Tepat waktu juga. Artinya bagaimana nih caranya Kang Ardi? Kalau kita punya budget A, kita harus membuat kuantitinya B misalnya, gitu kan ya? Tapi bisa nggak kita putar bahwa kualitasnya bukan A lagi, tapi A aksen. Jadi ada peningkatan, gitu kan ya? Sehingga apa? Produk, pelayanan, sekalipun jasa dan lain sebagainya akan beda dari produk yang lain gitu ya. Sekalipun misalnya kalau di custom itu kan banyak, pasti banyak perusahaan di custom. Tapi bagaimana mempunyai keunggulan, value baru dari produk ini. Wow, keren banget kan mentor kita dari mentor Ardiansyah ini. Pasti teman-teman penasaran kan, makanya jangan lupa masuk ke Universitas Al-Ghifari ya. Oke. Biar nanti ketemu Ya dengan dimentorin sama ibunya langsung Iya. ya Ibu ya. Insya Biar dari Allah. merintis dari awal tuh ternyata ada ilmunya gitu di bidang Iya. usaha ini ya Bu ya. Ada tentu. Nih, saya penasaran dengan nama Armei gitu ya, ada ya Armei ini filosofinya apa, kan biasanya kan ada filosofi ya Bu ya, dari Iya, suatu betul. bisnis ada filosofi. Harus ada. Bagaimana filosofi dari Armei sendiri nih? Jadi sebenarnya gini, memang saya itu kan pas waktu SMA, sebenarnya kan cita-cita saya dari SMP itu ingin menjadi seorang tentara. Ingin menjadi seorang tentara. oh, halo Dek. Bahkan pas pas udah H plus UN juga saya masih latihan fisik segala macem. Tapi beberapa minggu gitu kalau nggak salah pendaftaran, tiba-tiba pikiran saya berubah 360 derajat. Bisa berubah begitu ya kan? Yang asalnya pengen menjadi seorang tentara, Iya. pengen menjadi seorang pengusaha gitu kan, karena memang waktu itu yang di dalam benak saya ingin bisa lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang seperti itu, sehingga Army ini sebenarnya pelesetan sih dari kata army yang menjadi yang sebenarnya kan gitu. Kalau Dek. Sebenarnya, tapi memang yang mempunyai arti bahwa usaha kita pengen menjadi usaha yang tangguh, yang kuat dan terus meningkat. Karena kalau misalnya dari segi filosofi logo, Army ini sebenarnya logonya segitiga. Di sini ada tangga naga yang menyimbolkan bahwa brand Army ini akan setiap waktu itu akan terus meningkat seperti itu. Wow, keren banget kan. Keren banget. Ini nih salah satu mahasiswa Gen Z di Al-Ghifari yang patut dicontoh buat teman-teman nih. Apalagi mahasiswa Al-Ghifari pasti pada kenal kan sama Ardi ini. Masih single katanya teh. masih Boleh single. tuh kontaknya. Nih Bu, kita bahas lagi ke itu ya Bu yang menang Ardi ini Bu. Oke. Nah, bagaimana peran Ibu sebagai mentor ya Bu ya? Peran Ibu sebagai mentor dalam P2MW ini Bu. Kemarin Ibu juga hadir pada acara itu di Kendari yang diikuti 400 perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan 4.000 mahasiswa dan mentor pembimbingnya adalah sampai 600 orang. Gitu kan? Tepuk tangannya guys. Ya. Jadi, nah Universitas Al-Ghifari lolos ke sana itu alhamdulillah. Karena mungkin itu adalah keberkahan ya yang diberikan oleh Allah gitu kan. Nah, peran Ibu di situ adalah membimbing, mengarahkan bagaimana kelompok ini bisa unggul dari kelompok yang lain. Karena
pesaingnya itu bukan perguruan tinggi yang kecil. Di Jawa Barat saja apalagi Ya. itu setannya kita Universitas Al-Ghifari itu pinggir Al Azhar, Unisba, Maranatha, Parahyangan Ya. dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak sekali perguruan tinggi yang lain. Nah, kita melihat Kang Ardi kalau melihat setan mereka, Ya. wah mungkin. Tapi bisa nggak kita jangan lihat setannya justru. Bagaimana produk yang kita tawarkan, yang kita lihat itu adalah bisa masuk pada segmen pasar. Ya. Ternyata penjurian masuk ke situ. Gitu. Jadi Kang Ardi berhasil memberikan informasi kepada tim juri itu adalah bahwa Armei dalam usaha custom ini adalah sudah mendunia. Wow. Sudah ke luar negeri. Wow. Iya, betul. Ya, gitu. Peserta didik Ya. Ghifari nih guys. Nah, iya. Mentornya Ibu Eni ya Bu ya. Insya Allah. Ya, jadi bahwa selain pembimbing juga menjadi motivator. Motivator adalah awalnya kan dari motivasi ya, bahwa setiap orang itu bila tidak ada motif, tidak ada keinginan, apalagi motivasi ya, itu akan stuck di situ. Artinya bahwa untuk anak-anak muda yang mempunyai usaha itu harus terus dikembangkan. Ide-idenya, konsepnya, dan lain sebagainya. Harus bisa adaptasi dari lingkungan. Apalagi permintaan pasar gitu kan. Kalau sekarang misalnya produk yang Armei berikan itu misalnya biasa saja misalnya. Kenapa kita tidak bisa luar biasa? Tambahkanlah sesuatu yang baru. Yang tidak yang tidak ada di pasar gitu kan ya. Nah, terus bagaimana nanti menghadapi tantangan? Nah, bahwa seorang pembisnis, pengusaha itu adalah harus senang dengan tantangan. Tantangan bukan dihindari, resiko bukan dihindari, tapi dihadapi. Itu salah satunya. Kebiasaannya anak-anak muda itu dengan tantangan hilang, Dilewati takut ya. Nah, sekarang tidak, justru harus berani ya menyongsong tantangan itu, apapun itu. Betul. Kemudian juga Ibu menjadi fasilitator di situ. Bagaimana rekan-rekan itu adalah bisa meningkatkan pengalaman, keilmuannya, pendidikannya, wawasannya terkait dengan bisnis yang digelutinya, gitu kan? Kalau di custom kita harus berbanding terus dengan perusahaan-perusahaan di bidang itu dan lain sebagainya. Mungkin itu ya sebagai peran di mentor yang kemarin mungkin ya, mudah-mudahan dan alhamdulillah juara nasional ya. Tuh, teman-teman dengerin. Jadi ketika kalian ada masalah jangan dihindarin, hadapin aja. jangan takut sama masalah, tapi Iya. dihadapi ya. Oke. Nih Kang Ardi. Kang Ardi ini kan melihat ya tadi Ibu Ya. kan berbicara banyak sekali ya Bu dari berbagai macam universitas itu. Stand ini. Gimana nih Kang cara Akang menyemangati? Akang kan nggak sendiri di sana, bawa rekan kerja Akang kan. Iya. Nah, gimana menyemangati rekan kerja Akang ini? Semangat kita pasti bisa. Ya. Menumbuhkan jiwa seperti itu seperti apa gitu Kang? Sebenarnya jujur ya Teh, pas waktu kita ke sana baru masuk juga mental kita sudah down. Ya Bu, apalagi lihat stand-stand orang, wah itu luar biasa banget. Betul. Tapi yang saya tanamkan waktu itu, saya bawa rekan, ada teman saya Lanta, saya bilang Tak, kita jangan lihat cangkang, kita harus lihat isi. Gak apa-apa orang lain stay-nya kayak istana, tapi isi kita harus lebih dari istana, seperti itu. Kita harus bisa meyakinkan, kan pas penjurian juga kita dinilai ya dari produknya seperti apa, penjualannya seperti apa, terus laporan keuangan segala macam. Alhamdulillah waktu itu kita presentasi di sana, bahkan yang menarik sebenarnya waktu penjurian itu 15 menit. Bahkan 5 orang lain juga kadang 15 menit, belum 15 menit udah selesai. Tapi di stand kita menariknya dewan juri juga Betah, hampir 20 menit terus stay di stand kita karena saya menyajikan tentang bahwa kelebihan Armei ini seperti ini. Kita juga ya sempat mungkin diceritakan ekspor ke ada 3 negara, kita sempat ekspor ke sana. Memang
ya sangat mungkin menjadi saya apa ya daya tarik gitu kan. Dan memang Army Custom ini sebenarnya teh kita itu awalnya itu mengangkat dari permasalahan. Masalah. Karena asalnya itu Army Custom itu cuma jualnya produk kaos custom saja. Jadi asalnya kaos custom. Tapi waktu itu banyak permasalahan dan permintaan dari konsumen. Contoh waktu itu kayak dari konsumen yang dari ITB, dari UPI datang, Kang, saya mau bikin kaos di Akang. Tapi saya ini lagi ada masalah. Karena kan saya bikin kaosnya di Akang, bikin misalnya kemejanya di vendor A, bikin ID card-nya di vendor C. Tapi itu ada yang waktunya delay, ada yang saya ditipu, Kang. Jadi kan bingung. Sedangkan kan kita yang ngordinir sedikit. Nah, di sana terbentaslah bahwa ya udah kita Army Custom ini sebagai penyedia jasa produk custom yang bisa memenuhi semua kebutuhan para organisasi-organisasi di bidang custom seperti itu. Tantangan menjadi masalah gitu, masalah menjadi suatu peluang gitu ya. Jadi di sana makanya kita ada 50 produk custom yang alhamdulillah sekarang bisa kita garap di Army. Jadi buat teman-teman yang punya organisasi, yang sedang berorganisasi, butuh pakaian, nempel atau sebagainya, bisa nih ke Army Custom. Kira-kira nama Instagramnya apa nih? Nama Instagram kita boleh dicek di Army_Custom. Punya TikToknya nggak nih, Kang? Ada sama Army Custom. Pokoknya Army Custom. Tuh, dikepoin nih. Untuk rekan-rekan semua. Wargi Unfari. Nih, kita balik lagi ke Ibu nih, Bu ya. Gimana nih tantangan dan kendala? Pasti kan Ibu ada tantangan, Bu, di depannya itu. Gimana caranya, strategi tantangannya itu seperti apa? Gitu, ya? Kendalanya seperti apa? Gitu, Bu. Kan pastilah ya. Kalau kita lagi membina, mengarahkan, membimbing, pasti tantangan ada. Baik itu dari eksternal maupun internal. Khusus adalah ketika kita, tantangan itu yang pertama adalah yang dirasakan latar belakang yang berbeda. Antara mentor dengan yang dibimbingnya. Usia yang beda, gitu kan ya. Kemudian dan lain sebagainya. Dengan perbedaan latar belakang, maka pengalaman dan lain juga berbeda. Artinya, bagaimana bisa menyampaikan apa yang ada di hati kita, di dalam konsep kita kepada anak-anak muda ini. Mungkin saja anak-anak muda itu dalam menerima informasinya itu tidak sama. Apakah cepat, apakah lama, apakah utuh informasi ditangkapnya atau tidak. Itu tantangan. Sedangkan harapan kita adalah sebagai pembimbing adalah apa yang kita ingin sampaikan harus utuh diterima. Kan tidak sama ya, latar belakang yang berbeda. Yang kedua adalah keterbatasan waktu tantangannya itu. Kebetulan Ibu juga dosen, mungkin waktunya banyak hal ya yang harus di kegiatan yang dihadapi. Artinya untuk bisa bersama itu agak susah gitu kan. Tantangan memetakan waktu itu agak membagi waktu itu agak susah. Kemudian motivasi peserta itu motivasi anak-anak naik turun kan. Yang namanya anak muda ada semangat, ada tidak. Kadang-kadang hayu kita lari, kadang-kadang nantilah ada santai dulu. Nah, itu anak muda, anak muda semua pasti ada. Iya gitu. Nah, dalam hal motivasi itu adalah anak-anak sekarang itu hampir banyak kalau kita tidak diingatkan menurun. Menurunnya itu cepat. Kita harus ingatkan dan lain sebagainya. Mungkin dan tantangan lain adalah bagaimana dari diri yang dibimbing yang itu juga untuk bisa menerima mentor itu utuh gitu kan. Kadang-kadang melirik kita itu gimana gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kita bersinergi, bisa berkolaborasi, bisa menyatukan gitu ya, menyatukan tujuan. Yang akhirnya kita terjelma kemarin ya. Satu proyek, satu jalan, satu tujuan lah ya tercapai. Alhamdulillah gitu. Ya. Hebat banget gitu ya. Dibilang cukup muda, penghasilannya udah dibilang penghasilan udah banyak gitu ya. Tadi kan dengar gitu ya Bu ya, udah ke luar negeri gitu ya pemasarannya. Ke negara mana aja gitu itu Ardi? Untuk ke negara ya kita waktu itu pernah kita kirim ya pesanan. Yang pertama itu kalau dari ASEAN mungkin dari Malaysia.
Kalau untuk keluarnya paling kita ke Kamboja sama ke Las Vegas, Amerika. Wow, Las Vegas. Wow, keren banget kan. Oke. Hebat banget Kang Ardi ini. Pasti ini kan motivasi dari para pekerjaan juga kadang naik turun gitu ya, Bu. Iya. Naik turun. Menjadi seorang pemimpin di usia dibilang cukup muda gitu ya, Bu, ya. Tidak mudah gitu kan. Gimana Ya, betul. supaya motivasi kinerja dari para karyawannya ini gitu kan supaya tetap terjaga Ya. produktivitasnya. Mungkin saya juga sebenarnya untuk menerapkan itu kembali lagi ya berkat bimbingan ibu para dosen gitu kan. Jadi jujur pas begitu saya ada materi tentang kewirausahaan, manajemen risiko, tentang bagaimana kita memimpin, itu ketika dosen menerangkan itu benar-benar kerasa bener langsung kepraktekan gitu kan, dipraktekkan. Makanya waktu pas saya memimpin juga memang yang namanya apa ya, anak-anak kan kadang kita juga ada yang di segi fase lagi turun, lagi gak semangat, apalagi kalau cewek mungkin lagi bad mood segala macem gitu kan. Apalagi Gen Z gitu ya yang banyak keinginan gitu. Tapi yang penting di sana kita terus menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang asik, yang menarik, sehingga memang kita kerja itu memang kerja tapi bukan apa ya, ibaratnya itu kita menyalurkan kesenangan kita lewat bekerja di sana. Sehingga kan kita juga kalau saya memimpin juga kan ada mungkin di bulan itu ada yang namanya reward atau apa gitu. Itu untuk memancing semangat, motivasi teman-teman supaya bisa terus semangat lagi ketika lagi down. Kita kasih semangat. Ini jangan lupa bonus, semangat lagi. Bonus, kompensasi naik. Ya itu mungkin salah satu trik ya buat supaya anak-anak teman-teman juga semangatnya ini lagi semangat lagi seperti itu. Betul. Ibu, dengan adanya mentor gitu ya, Bu ya. Gimana dampak? Pasti kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Bagaimana dampaknya sendiri gitu, Bu? Dengan adanya mentor. Dampak positif kehadiran mentor di kelompok gitu kan ya. Di kelompok adalah lebih kepada bagaimana bisa meningkatkan motivasi ya Kang Ardi ya. Bahwa benar-benar mentor itu harus memberikan motivasi. Tugasnya itu adalah memberikan motivasi. Karena itu tadi yang disampaikan bahwa moodnya itu bisa turun gitu kan ya. Kemudian juga harus bisa mengembangkan potensi daripada kelompok. Mengembangkan. Kalau seorang mentor tidak bisa mengembangkan, tidak bisa memberikan daripada keunggulan dari personal itu gagal mungkin ya. Karena apa? Tidak akan menghasilkan hal-hal yang positif di dalam dirinya. Jadi kalau misalnya ada dosen misalkan lagi kuliah kemudian memberikan motivasi, kita terinspirasi, itu berarti berhasil ya. Iya, berhasil. Apalagi sampai saya ternyata kelemahan saya introspeksi, kelemahan saya ini adalah ini, ternyata kita loncatannya harus begini dan lain sebagainya. Itu adalah yang bagaimana dosen atau mentor itu bisa mengembangkan potensi di situ. Kemudian juga ini dampak dari positifnya itu mengembangkan proyek tadi ya Kang Ardi ya. Iya betul, Bu. Jadi begini, ketika kita melihat anak-anak kita yang dimentori kita itu adalah mempunyai keinginan, harapan, kita itu juga jangan tinggal diam. Cari peluang-peluang supaya bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Misal, kalau kemarin misalkan, ini baru mulai ya Kang Ardi ya? Nah, Kang Ardi sekarang sedang menjalankan beberapa proyek kecil dari Universitas Al-Ghifari. Kalau kemarin ketika wisuda di Universitas Al-Ghifari memesan toganya, almetnya, dan lain sebagainya. Sekalipun itu adalah proyek kecil, itu adalah merupakan keberhasilan proyek yang diberikan kepada anak-anak untuk bisa dikembangkan menjadi proyek yang lebih besar. Betul. Sehingga Kang Ardi kemarin sudah menerima dari berbagai perguruan tinggi ya? Iya, Bu. Iya, gitu. Ya, jadi insya Allah kalau mentor itu adalah akan membina, akan membawa anak-anak ini sampai anak-anak ini berhasil gitu kan ya. Insya Allah gitu kan ya. Itu mungkin ya dampak baiknya gitu kan ya. Terus Ardi kan ini dikatakan bisa sudah berhasil gitu. Rasanya Ardi
gimana sih dengan merintis usaha ini ternyata Berhasil. sampai akhir titik di sini gitu dengan keberhasilan yang memuaskan. Rasanya Ardi itu gimana sih? Happy gitu. Sebenarnya lebih tidak menyangka sih sebenarnya. Cuman statement itu tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Iya. Betul apa yang dikatakan Ambu tadi bahwa ketika kita bisnis, ketika kita harus terus melangkah, ketika kita capek berhenti terus maju lagi. Ketika saya mau mulai jujur ya Teh, bahwa waktu ini sedikit cerita mungkin flashback boleh, waktu boleh. saya mulai bisnis. Waktu saya mulai bisnis itu baru juga saya turun bisnis gitu kan. Itu yang namanya rintangan tantangan itu sampai ditipu jutaan, sampai waktu itu saya juga sempat disekap sama Intel segala macem. Pokoknya banyak banget gitu rintangan. Yang namanya tipu penipu udah sering terjadi gitu kan. Tapi kan di sana saya berpikir ketika saya berhenti sampai di sini, ya mungkin udah sampai di sini gitu kan. Tapi tidak sampai sana, kita terus bertahan, kita terus maju, konsisten. Adapun fase di mana kita capek, kita jenuh, ya gak apa-apa kita istirahat, tapi kita maju lagi. Sampai pada alhamdulillah titik seperti ini, mungkin menurut saya ya pencapaian mungkin buat diri sendiri dan ya yang penting dengan tujuan awal saya pribadi, saya ketika pengen usaha ini, saya ingin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya ingin bisa Alhamdulillah. banyak cita-cita saya sih, saya ingin banyak memperkerjakan banyak orang supaya dampak dari usaha yang saya bangun itu bisa terasa dampaknya bagi masyarakat. Wow, keren banget. Tepuk tangannya dong. Kalau boleh tahu nih, Ibu kan sudah melewati berbagai macam kehidupan gitu ya Bu ya. Apalagi nih Ibu sekarang menjadi seorang mentor gitu ya Bu. Iya. Ibu sudah berhasil menjuarai anak Ardi ini gitu ya. Iya. Ibu ini menjadi seorang juara gitu ya. Apa sih pesan Ibu untuk anak-anak muda sendiri supaya kalian itu pemikirannya jangan jadi pekerja, tapi kalian membuka lapangan pekerjaan gitu. Apalagi dengan filosofi Universitas Iya, Al-Ghifari ada gitu kan. tiga ya Bu ya. Iya. Ada 3 yang keislaman, Iya. kebudayaan, dan kewirausahaan kan ya. Iya betul. Baik. Untuk sebagai pesan ya, pesan untuk anak-anak muda, terutama yang anak muda mahasiswa Universitas Al-Ghifari yang sedang merintis ya, mungkin kuliah itu 4 tahun, sangat singkat. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu, peluang itu adalah sebaik-baiknya. Tapi ketika anak-anak itu adalah lalai, mungkin itu terlalu lama. Nah, maksudnya adalah bagaimana rekan-rekan semua mahasiswa ini adalah bisa memanfaatkan peluang ini ya sebaik-baiknya, sehingga nanti ke depan apa yang dikatakan tadi oleh Apria, jangan sampai kita mengemis pekerjaan, tapi kita harus menciptakan pekerjaan. Contoh, Ardi ini kan sudah punya bisnis nih, maka dia bisa merekrut teman-temannya, gitu kan ya. Kenapa kita tidak? Kita juga berhak untuk itu. Semua mahasiswa, semua orang berhak untuk maju. Ya, artinya dari sekarang jangan terlena dengan apa yang didapatkan dengan zona nyamannya, tapi kita harus keluar dan kita harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di luar, gitu kan? Di luar itu banyak sekali pesaing, di luar itu banyak sekali mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain untuk bisa berkompetitif dengan kita. Kita keunggulannya di mana? Gitu kan ya, kita keunggulan dia mah harus menciptakan value baru di diri kita, sehingga kita bisa dilirik baik itu adalah di lapangan kerja maupun kita menciptakan lapangan kerja gitu. Dan nextnya adalah bagaimana kita bisa mempunyai kemandirian ekonomi sendiri. Betul. Gitu kan ya? Oke. Keren banget tuh buat Nah. anak-anak zaman sekarang gitu, apalagi Gen Z. Jangan terus di zona nyamannya, harus keluar dong supaya bisa kayak Ardi gitu, memulai usaha yang baru dan membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita sendiri yang terdekat, mungkin keluarga kita, dan kita menghasilkan uang sendiri. Mengurangi jumlah pengangguran juga. Nah, itu pentingnya itu. Betul sekali ya. Sesuai dengan filosofi Al-Ghifari, kampus sang pemenang. Oke, gitu ya. ya. Dan akhirnya dibuktikan
Ardi seorang pemenang gitu ya Bu ya. Iya, iya, tepat sekali. Iya, guys. Iya. Kira-kira Ardi mau nanya ini Mah ya, Iya. omsetnya tuh berapa sih dari ARMY ini? Kira-kira Sedikit ini Buka-bukaan buka aja. Aduh. Ya. dari awal sampai sekarang. Progres. Mungkin untuk awal-awal sih memang pas apalagi saya masih ingat betul ya waktu saya pertama kali dapat profit itu dapat 11.000 dari satu piece. 11.000 saya tulis gitu kan, 11.000, 10.000, paling besar sebulan paling ratusan gitu kan. Tapi di sana kita bersyukur segitu juga itu adalah hasil dari usaha kita gitu kan. Semakin waktu semakin berjalan dari yang asalnya mungkin belasan ribu ke ratusan ribu, ke jutaan, belasan, puluhan, dan sekarang mungkin sudah alhamdulillah di ratusan untuk omset per bulannya. Keren banget. Wow. Ratusan apa Kang? Alhamdulillah lah gitu. Berapa karyawan sekarang semua? Kalau untuk di internal kantor ada 7 Bu. 7 Kalau karyawan, yang di- teman-teman Aldi mahasiswa. Pari semua. Iya. Kalau yang Iya. di luar mungkin sama penjahit segala macem ya total 15 mah adalah gitu kan. 15 pegawai. Dan yang lucunya Teh bahwa karyawannya itu adalah kelompok semester 3 kemarin. Jadi itu kelompok awal itu direkrut semua. Iya. Hebat. Nah, gitu ya. Jadi Iya. alhamdulillah gitu kan ya. Mungkin itu ya. Keren banget Ardi. Jadi Bu, kesimpulannya dan Oke. saran nih Bu untuk mentor-mentor di luar sana Hmm. supaya menjadi pemenang itu seperti apa? Oke. Yang pertama jelasnya adalah bahwa seorang mentor itu kan harus dicontoh, Iya. harus didengarkan, Iya. gitu kan? Artinya harus menjadi teladan bagi kelompoknya, bagi anak-anaknya. Yang kedua adalah fokus pada peserta. Ketika kita membimbing, tolong pilah mana yang urgent saat itu dan mana yang enggak. Soalnya apa? Untuk memberikan fokus, ya, fokus bimbingan kepada para anak-anak, gitu kan. Kalau kita berbagi, mungkin rasa juga beda yang dirasakan oleh anak-anak. Itu akan stresnya kan beda, gitu kan ya, gitu. Dan yang ketiga adalah kolaborasi yang efektif. Mentor, anak-anak, mahasiswa itu harus benar-benar kolaborasi dengan baik. Artinya tidak ada lagi komunikasi yang timpang. Ketika kita mengungkapkan konsep, ide, dan lain sebagainya itu harus benar-benar menjadi satu kesatuan ya, menjadi kesatuan dan nanti kita ke depannya adalah sudah menjadi satu tujuan ya antara mentor dengan anak-anak. Oke, mungkin itu ya. Aduh, Haus dari ya Bu ya. sekian banyaknya waktu gitu sedikit haus gitu ya. Kita ini para mentornya, Oke. narsum, dan Nah. juga moderatornya haus gitu. Ya Nah, mungkin Ibu bisa diminum nih ya. Kita tuh dari Universitas Al-Ghifari ada air mineral Al-Ghifari gitu. Buat teman-teman nih organisasi atau mau buat acara apapun bisa nih buat pesen air mineral Al-Ghifari dengan nomor di bawah ini ya. Bisa kalian pesen ke WhatsApp nomor di bawah ini. Mungkin Ibu silakan boleh diminum ini Wah, air mangga. dari Al-Ghifari Kang segar Ardi, Ardi, banget. Ardi. minum. Alhamdulillah Universitas Al-Ghifari sudah mempunyai air dan mungkin ini sudah bisa dibeli ya, dipesan ya. Iya. Oke. Kang Airnya Ardi Ibu, silakan. Ibu, ini tuh airnya beda banget Bu dari air-air yang lain Bu. Oke. Dimana airnya ini waktu diminum ini segar gitu Bu. Ketenggorokan itu Alhamdulillah. langsung menggelincir gitu. Ah, Dan juga di perut alhamdulillah. kita Bu sangat nyaman gitu Bu. Ah. Ini salah satu bedanya dari air Al-Ghifari Oke. ini ya, air mineral Al-Ghifari. Alhamdulillah ya. Iya, Ibu. Semoga terus berkembang. Air ini menjadi booming di nasional. Amin. Jadi buat teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa kalau misalkan ada kegiatan apapun jangan lupa Oke. minumnya air mineral Al-Ghifari. Rasanya beda loh dari kemasan yang lain. Boleh Ibu diminum? Oh iya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Segar Segar. banget. Ya.
Nyata kan ya Bu ya? Iya, betul Harganya sekali. juga murah loh. Harganya itu murah banget, beda dari air-air yang lain. Boleh dipesen ya, 2 nih di nomor di bawah ini. Berapa kira-kira harganya ya? 36.000 per Oh. kartonnya. Oh. Murah banget kan ya Bu ya? Ya. Dibanding air-air sebelah Ibu ya. Air ini mah bukan ada manis-manisnya tapi segar-segarnya ya kan. Perut juga aman gitu ya Bu ya. Amin, Boleh amin ya. dipesen langsung ya. Berarti masa Agipari wajib ya? Wajib banget. Minumnya ini. Minumnya wargi Algipari, minumnya air Algipari. Kita lanjut nih Kang. Ya. Bagaimana motivasi untuk selanjutnya untuk para generasi muda supaya memiliki pemikiran kalian jangan jadi pekerja, tapi kalian betul. harus menjadi pengusaha. Bagaimana nih Kang? Ya mungkin ini Mas sedikit ya sharing-sharing buat teman-teman yang khususnya Gen Z ya. Gitu kan. Buat Gen Z. Intinya kita ketika mau memulai sebuah bisnis, hilangkan semua pikiran-pikiran kotor yang ada dalam pikiran kita. Entah itu saya pengen bisnis tapi saya gak punya modal, saya pengen bisnis tapi saya takut nanti bangkrut, saya pengen bisnis tapi gimana sih cara mulainya. Pokoknya hilangkan semua prasangka itu, pokoknya tetap maju, fokus terhadap apa yang akan kita tuju, fokus terhadap apa yang akan kita capai, konsisten dan komitmen menjadi kunci keberhasilan kita. Jadi kita juga lebih baik kita capai di usia muda, karena ketika kita sudah tua, kita sudah tidak memikirkan kita harus usaha apa, tetapi kita berapa banyak karyawan yang harus kita pekerjakan dan berapa cabang yang harus kita dirikan. Wow. Gitu ya. Motivasinya Itu sih. Tuh, jadi buat teman-teman apalagi wargi Unpari gitu Oke. kan, jangan lupa nih kata Kang Ardi harus gitu kan membuka usaha supaya apa hayo? supaya nanti di usia udah tua kita ini enggak ngemis-ngemis pekerjaan ya Kang ya. Betul Oke. banget. Terus kita membuka lapangan Membuka pekerjaan. lapangan pekerjaan. Dan ini nih Bu, apa pesan Ibu untuk generasi Z ini, dibilang generasi Oke. milenial ini gitu Bu. Oke. Kesan-pesannya apa gitu Bu Oke. untuk kedepannya? Untuk pesan ya, kalau ini mungkin dari orang tua ke anak-anak ya, Iya, betul. dari dosen ke mahasiswanya adalah jangan terlena dengan keadaan sekarang. Bangun ya konsep, bangun keadaan, baik itu adalah eksternal maupun internal, bangun juga relasi, karena sepintar apapun kalau kita tidak punya relasi bahaya. Iya. Komunikasi dengan baik ya, selalu sikap perilaku ya harus juga ditingkatkan, karena attitude adalah kunci kesuksesan. Nomor 1 ya Bu. Ya betul gitu mungkin ya. Aduh, tidak terasa nih Bu. Oh ya iya. Udah berapa lama nih kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Oke. Nah, jadi kesimpulannya di acara talk show pada hari ini dengan tema kewirausahaan gitu ya di generasi muda ini gitu ya, dimana kita sebagai generasi muda kita ini harus membuka lapangan pekerjaan, Iya. bukan kita mengemis pekerjaan. Jangan malu untuk memposting dagangan kita ya Bu, Iya, ya. betul, Tapi kita betul. harus bangga dengan dagangan kita, Iya. karena nantinya untuk kedepannya itu salah satu aset Oke. yang sangat berharga gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi buat teman-teman tetap stay tune ya di YouTube kita, Uye Unpari YouTube. Terima kasih kepada Ibu Iya. Eni dan juga Kang Adi yang sudah memberikan sharing gitu ya Iya. Bu. Kang ya, sharing kepada anak muda gitu. Iya betul. Siapa tahu menjadi salah satu motivasi Iya. untuk kedepannya, bahwasanya kita ini harus menjadi wirausaha. Karena kan anak muda zaman sekarang ini malu untuk memposting. Gitu. Saya malu menjadi seorang pedagang gitu Bu ya. Iya, Tapi betul. hal itu dipatahkan statementnya oleh Kang Iya. Adi yang Iya, dimentori betul. oleh Ibu. Iya. Gitu ya. Tapi teh, iya. mungkin sebelumnya saya juga mau ngucapin banyak terima kasih kepada mungkin Ibu Eni selaku mentor, Iya. segala pokoknya seluruh ya yang Agipari yang telah mendukung, Iya. Pak Anang juga kemarin ikut serta mendampingi kita, membimbing kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin berkat bimbingan Bu Eni dan dosen yang lainnya kita bisa menjadi seperti ini.
Wow, tepuk tangannya teman-teman. Jadi buat teman-teman, apa Pri? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Konsep di bawah ini nih. Jangan lupa ya di komen. Tungguin ya, bakal ada talk show menarik lainnya nih di Uye Unfari. Uy.